Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin ikhwatu iman jemaah kuliah subuh yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan subuh ini kajian tafsir di Majelis Tafsir Iliyin ini mengkaji surat Al-Baqarah ayat 185. Al-Baqarah ayat 185 halaman 28. Kita bahas tajwidnya dulu. Syahrul Ramadan, mantabi alif. Tusanya pakai sa besar Pak, dan pakai h, bukan sahrun, syahrun. Kalau pakai sin kecil atau h itu bisa artinya nanti bisa artinya bingung, bisa juga artinya waktu sahur. Dipakai sa dan pakai h. Alif lam samsiyah atau idgham samsiyah. Karena sebetulnya di situ ada dua lam. Alif lam lam. Kemudian lam yang pertama dihadaf ya, dibuang, kemudian diganti dengan tasdid. Majaiz munfasil. Asalnya ya, kemudian bertemu hamzah, maka dibacanya bukan mantobi'i lagi tapi majaiz munfasil, lebih panjang sekitar 4 sampai 6 ketukan. Ungzina ifa aqrab. Jadi dibaca samarnya sepintas saja, karena nun mati ketemu zai dalam satu kata. Fi mantabiyya hil alif lam qamariyah atau idhar qamariyah. Kur tafhim, ro mati didahului domah, jadi ro-nya dibaca tebal. Mantabi alif hudan idgham bila guna, fathatain ketemu dengan lam, hudan lin. Jadi nggak usah ditahan 2 ketukan Pak. Kalau ditahan 2 ketukan kesannya idgham biguna. Hudan linnas, jadi bukan hudal, enggak begitu. Hudal lin, alif lam samsiyah gunna.
Jadi asalnya itu begini, lam, alif, lam, nun, asalnya begitu. Kemudian alifnya dihilangkan. Jadi alif lam samsiyah gunnah. Na mantubi alif wa bayna mad badal. Tim idgham bi gunnah. Kasratain ketemu dengan mim. Minal alif lam qamariyah huda mad badal. Wal alif lam qamariyah pur napur tabkhim wal furqan. Nah, kalau mau berhenti di situ nunnya dibaca sukun. Nunnya dibaca sukun. Ada waqaf jaiz di situ, boleh berhenti, boleh bersambung. Faman ifa hakiki atau ifa abad, karena nun mati ketemu secara terpisah. Syahida minkum ifa akram. Jadi bedain gini, faman syahida minkum. Nah, minkum itu nggak usah ditahan dua ketukan, nggak usah minkum, karena nun mati ketemu huruf ihfa yaitu kaf dalam satu kata. Kalau yang tadi terpisah, minkumus alif lam samsi. Aslinya mimnya itu disukun itu Pak. Kum itu aslinya mimnya disukun. Nah, tapi dikarenakan setelah huruf mim ada huruf mati, maka mimnya diaktifkan, dihidupkan dengan dhamma. Fal yasum. Jadi haknya itu dibaca tapi sedikit aja Pak. Fal yasum, seolah-olah tidak terdengar, hampir tidak terdengar. Bagusnya di sini diwasol Pak. Diwasol itu disambung. Boleh berhenti tapi bagusnya bersambung. Tadi kan ada waqaf sili itu. Waqaf sili itu boleh berhenti, boleh bersambung. Falyasumhu wa man. Nah, gitu. Ifa hakiki. Ka madbi alif mari madbi iya. Don idhar khalqi. Fathatain ketemu hamzah itu secara terpisah. Jadi dibaca jelas di tenggorokan. Au mad lain ala mad badal. Safaring ifa hakiki atau ifa abad. Fa'iddatum idgham bi gunnah min idhar khalqi. Nun mati ketemu hamzah. Jadi itu bukan alif tapi hamzah. Kalau yang berharokat hidup itu pasti hamzah. Ayya man tabi alif min idhar khalqi ukhor pakai kho itu. Boleh berhenti di situ. Bahkan bagusnya berhenti. Ada waqaf kili itu Pak. Waqaf kili itu boleh berhenti, boleh bersambung, tapi bagusnya berhenti gitu. Kalau waqaf sili itu boleh berhenti, boleh bersambung, tapi bagusnya bersambung. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. Al-Baqarah 185 ini masih berbicara seputar ibadah saum di bulan Ramadan. Kalau kemarin kita membahas seputar penerapan pelaksanaan ibadah saum,
Nah, kalau di sini di samping membahas itu juga berbicara tentang Al-Qur'an ya. Berbicara tentang Al-Qur'an. Syahru bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu adalah, nah di sini sebetulnya ada yang diijaz, ada yang diringkas. Kalau dalam bahasa kita begini, bulan Ramadan itu adalah bulan, nah, begitu Pak. Alladzi, yang ismul mausul Pak, yang huruf yang berfungsi untuk menyambung. Alladzi, yang unzila, diturunkan, fihi, di dalamnya atau di bulan Ramadan itu, Al-Qur'an. Al-Qur'an itu secara sederhana adalah bacaan yang sempurna, bacaan yang sangat sempurna. Jadi kalau sebuah ungkapan atau kata di akhirnya ada tambahan alif dan nun, itu menunjukkan kesempurnaan Pak, atau sangat maksimal. Seperti di Al-Quran itu cukup banyak, ada husban, itu hitungan yang sempurna, atau khusron, itu kerugian yang sangat rugi. Itu jadi Quran itu bacaan yang sangat sempurna. Nah, di sini Allah menggunakan kata unzila. Unzila itu merupakan kata kerja pasif. Kalau aktifnya itu anzala, wajahnya itu af'ala. Itu seperti yang didapat di dalam surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, di situ menggunakan kata kerja aktif. Kalau di sini menggunakan kata kerja pasif ya, atau fi'il majhul ya. Jadi subjeknya tidak nampak, sebetulnya ada gitu. Nah, tentu saja kan ketika Allah menggunakan kata unzila itu memiliki pesan tersendiri atau memiliki makna tersendiri. Makanya para ulama, para ahli tafsir sering menyimpulkan bahwa ketika Allah berbicara tentang menurunkan Al-Quran dengan kata unzila, bukan dengan kata nazala. Kan di Al-Quran itu ada nazala, ada unzila. Nah, kalau menggunakan kata unzila itu menunjukkan bahwa turunnya itu secara sekaligus, Pak. Jadi Al-Quran diturunkan secara sekaligus. Tapi ketika Allah berbicara tentang menurunkan Al-Quran menggunakan nazala, itu turunnya berangsur-angsur. Karena kan proses penurunan Al-Quran itu ada dua model dan ada dua fase juga. Fase pertama itu anzala, itu dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah, diturunkannya sekaligus, itu satu Al-Quran dari Lauhul Mahfud ke langit dunia, itu satu kali, itu menggunakan anzala atau unzila itu. Nah, adapun dari Lauhul Mahfud dari langit dunia, dari Baitul Izzah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Dibagi dua, yang 23 tahun itu
13 tahun diturunkan di Mekah, yang disebut dengan surat Makkiyah, dan 10 tahun diturunkan di Madinah yang disebut surat Madaniyah. Itu menggunakan kata nazala, itu berangsur-angsur, atau kalau istilah ulumul Quran itu munajaman, itu diturunkan secara berangsur-angsur. Kalau yang sekaligus istilahnya jumlatan wahidatan, satu kali. Itu yang menggunakan kata anzala atau unzila. Jadi fase pertama dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah satu kali unzila itu. Fase kedua dari Baitul Izzah ke bumi, ke Rasulullah, itu selama 23 tahun nazala. Nah, itu kenapa kok ulama menyebutkan seperti itu? Salah satunya adalah itu, Pak, dari kata unzila dan nazala itu. Jadi walaupun diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu menurunkan kan, tapi punya sasaran makna yang berbeda. Nah, apa fungsi Al-Quran itu? Hudan, ya, sebagai petunjuk, Pak, sebagai petunjuk. Dulu pernah kita sampaikan kan macam-macam hidayah, Pak. Nah, Al-Quran ini menempati posisi sebagai hidayah dalalah itu, atau hidayah irsyad itu. Dan untuk mendapatkan hidayah dalalah itu, Pak, hidayah irsyad itu kan sebelumnya harus dilalui beberapa tahapan hidayah itu. Ada hidayah as-sam'u, pendengaran. Ada hidayah al-basar, penglihatan. Ada hidayah al-afidah, hati. Bahkan sebelumnya harus ada dulu yang namanya gorizah, itu insting gitu. Baru nanti puncaknya itu hidayah taufik gitu. Jadi tidak mudah untuk mendapatkan hidayah taufik itu. Jadi hudan sebagai petunjuk, sebagai pedoman, sebagai rambu-rambu. Lin nasi, li bagi an-nasi, manusia. Itu fungsi yang pertama. Kemudian yang kedua, wa dan bayinati, penjelas. Minal huda, dari petunjuk-petunjuk itu. Kan begini, Pak, yang namanya petunjuk Allah itu, ataupun petunjuk apapun, itu ada petunjuk yang sifatnya umum, Pak. Ada petunjuk yang sifatnya khusus, atau ada petunjuk yang masih sifatnya abstrak gitu, belum jelas gitu. Ada petunjuk-petunjuk yang sifatnya sudah konkret, sudah jelas. Makanya banyak ulama yang menafsirkan bahwa wabayinat itu adalah ayat-ayat yang sifatnya muhkamat gitu. Kan ada ayat mutasabihat, nah, yang masih samar, yang mesti diperjelas oleh penafsiran. Ada ayat yang sifatnya muhkamat, sudah jelas, mudah untuk dipahami. Nah, dalam Al-Quran itu, atau Al-Quran itu satu sebagai hudan. Nah, ketika Al-Quran sebagai hudan, itu petunjuknya itu mudah dipahami dan dimengerti oleh siapapun. Banyak tuh, Pak, di Al-Quran ayat-ayat yang mudah untuk dipahami dan dimengerti, sekalipun barangkali oleh orang biasa gitu. Tetapi ada juga di Al-Quran itu ayat-ayat yang memang masih mutasabihat, masih samar, dan perlu untuk
dijelaskan. Nah, cara menjelaskannya itu yang paling bagus itu adalah dengan Al-Quran lagi, yang sering diistilahkan tafsirul ayat bil ayat, yaitu menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran lagi. Nah, seperti ini kan nih, apa Al-Quran itu atau apa fungsi Al-Quran itu? Hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Itu menjelaskan ayat dengan ayat lagi. Makanya salah satu sifat Al-Quran itu disebut at-tabyin. At-tabyin itu penjelas, penjelas bagi ayat-ayat mutasabihat. Wal furqan. Nah, fungsi yang ketiga adalah wal furqan. Al-Quran itu fungsinya sebagai pembeda, sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil, sebagai pembeda antara tauhid dengan kesyirikan, sebagai pembeda antara keimanan dan kemunafikan, itu sebagai pembeda antara Islam dengan luar Islam, itu Al-Furqan, yang tentu saja untuk menjadikan Al-Quran sebagai Al-Furqan itu kan perlu dipahami, dipelajari, bahkan perlu dijelaskan, didakwahkannya pun dengan idhar, dengan jelas. Kalau didakwahkannya tidak idhar, tidak jelas, maka Al-Quran akan dipahami secara samar-samar nantinya. Jadi untuk menghasilkan Al-Furqan itu dipelajari harus dengan jelas juga, didakwahkannya pun harus dengan jelas. Nah, ayat ini merupakan salah satu alasan kenapa bulan Ramadan itu sering disebut Syahrul Quran. Kan kalau bulan Ramadan kita sering mendengar Syahrul Quran, itu bulan diturunkannya Al-Quran. Artinya diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, jumlatan wahidatan, satu kali. Nah, yang tentu saja kalau melihat fungsi Al-Quran di sini, Pak, hudal linnasi, kemudian wa bayyinati minal huda wal furqan, itu menggambarkan bahwa Al-Quran itu memiliki isi kandungan yang begitu luas, yang begitu banyak. Makanya sering diistilahkan Al-Quran itu bagaikan samudra, gitu Pak, bagaikan samudra, bagaikan lautan samudra, yang tentu saja di dalamnya, di samudra itu kan berbagai macam hal ada, berbagai macam kenikmatan ada. Ini kalau menurut penelitian, Pak, hewan yang hidup di lautan itu lebih banyak macamnya dibanding dengan hewan yang hidup di daratan. Bahkan banyak hal-hal yang nilainya berharga itu justru kan adanya di lautan, Pak, kayak intan, mutiara, itu emas, kan banyaknya di lautan. Nah, di Al-Quran itu banyak sekali, Pak, mutiara-mutiara gitu. Sesuatu yang sangat berharga itu banyak. Nah, cuman kan orang menyikapinya itu beda-beda, Pak, beda-beda. Seperti orang menyikapi lautan kan beda-beda, Pak. Ada orang yang pergi ke laut
hanya main di pantai saja kan Pak, lari-lari di pantai, dia kan dapat kesenangan, bisa bermain pasir gitu Pak ya, atau bisa juga lari-lari di pantai. Sama dengan Al-Quran pun begitu. Ada orang yang menyikapi Al-Quran itu hanya luarnya saja gitu, hanya luarnya saja, tapi masih alhamdulillah gitu. Dalam arti hanya dibaca saja. Dengan dibacanya itu akan dapat kenikmatan juga Pak. Seperti dengan orang yang main ke pantai dapat kesenangan juga. Paling tidak orang yang baca Quran itu, satu dapat pahala, dua dapat ketenangan batin. Itu baru baca lahirnya saja, baru main di pantainya saja itu. Yang kedua, ada juga kan yang menyikapi lautan itu sebagai nelayan. Dia menjaring ikan, gitu Pak, menangkap ikan, menggunakan perahu, membawa jala. Kenikmatannya naik Pak. Seorang nelayan itu mendapatkan kenikmatan dari lautan itu lebih besar bila dibanding dengan orang yang main di pantai saja. Kalau yang main di pantai kan hanya dapat kesenangan. Kalau nelayan di samping kesenangan, dia pun dapat keuntungan, mendapatkan ikan. Cuman kan yang dibawanya beda. Dia harus punya perahu atau menggunakan perahu, menggunakan jala, jaring dan lain sebagainya. Nah, begitu pula orang yang menyikapi Al-Quran pun beda juga. Ada yang naik ya dari membaca itu, naik umpamanya dia itu menghafal, kemudian mempelajari lebih dalam. Alat yang digunakan pun beda itu Pak, yang digunakan pun beda, cara yang ditempuh pun beda. Jadi lebih sempurna atau lebih maksimal alat yang digunakan, dan cara yang ditempuhnya pun lebih maksimal. Hasil yang didapatnya pun akan beda. Dia bukan hanya mendapatkan ketenangan hati, tapi mendapatkan juga ilmu yang cukup bagus. Tapi ada juga kan orang yang menyikapi lautan itu, dia tidak hanya cukup jadi nelayan, tapi dia ingin menyelam juga kan Pak, ingin menyelam ke dasar lautan itu. Nah, ketika dia menyelam ke dasar lautan, alat yang digunakan pun tambah lagi kan. Dia harus punya alat pernapasan di air kan, dia harus punya alat untuk bisa berenang di dasar laut kan gitu. Kenikmatan yang didapat pun akan lebih banyak lagi. Kan kalau nelayan itu hanya menangkap keuntungan yang ada di permukaan saja. Sementara yang di dasar laut kan masih banyak itu. Masih banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah sediakan di kedalaman laut itu. Nah, begitu pula Al-Quran sebetulnya memiliki kandungan yang begitu banyak di dalamnya itu, yang penting untuk digali dan untuk diambil oleh kita sebagai bekal menjalani kehidupan. Nah, cuman kuncinya kita harus yakin, harus serius Pak, yakin serius. Insya Allah orang bisa hidup sukses, bisa hidup bahagia dengan Al-Quran itu. Kalaupun banyak orang yang mengagugulung Al-Quran tidak sukses, berarti itu benar ngagugulung Al-Quran ya teman. Ngan kacirina wungkulnya kelan Quran gitu. Kalau betul-betul dia itu mendalami Al-Quran,
sebenarnya mah da teu kudu diajar pelajaran lain Pak gitu. Orang itu bisa cerdas dengan Al-Qur'an itu. Cuman yaitu harus betul-betul maksimal gitu. Betul-betul maksimal. Nah, kita tinggal pilih mau yang mana Pak gitu. Menyikapi Al-Qur'an itu. Mau yang seperti orang main di pantai gitu. Mau yang seperti nelayan atau mau yang seperti penyelam di lautan. Yang itu akan mengakibatkan hasil yang berbeda yang akan kita dapat itu. Nah, biasanya kebanyakannya itu yang ingin main di pantai. Makanya tidak heran kalau di kita gitu Pak, di kita orang menyikapi Al-Qur'an itu biasanya kalau berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya seremonial itu semangat. Umpamanya memperingati turunnya Al-Qur'an itu semangat. Itu seperti orang yang main di pantai gitu. Tapi kalau diajak serius mendalami Al-Qur'an, keheula cenah. Keheula. Nah itu Pak. Jadi perlu ditingkatkan nih semangat kita itu. Kemudian berikutnya nih. Faman maka barang siapa syahida yang menyaksikan min dari kum kalian as-sahra bulan itu. Nah di sini kata sahrun pakai alif lam Pak. Itu disebutnya alif lam ma'rifah itu. Kenapa disebut alif lam ma'rifah? Karena kata sahrun bulan di sini sudah diketahui, yaitu bulan Ramadan. Kalau sahrun yang pertama tadi nggak pakai alif lam. Nah itu Pak, yang ini pakai alif lam. Makanya disebut alif lam ma'rifah. Jadi barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan Ramadan itu falyasumhu, maka hendaklah dia berpuasa. Nah, ada yang menafsirkan bahwa syahida di sini maksudnya Pak. Maksudnya nih, satu dia dalam keadaan mukim, dua dalam keadaan sehat. Itu ada yang menafsirkan syahida di situ begitu. Satu sebagai mukimin, bukan musafir dia. Yang kedua sehat, bukan sakit, bukan marid. Kenapa kok ditafsirkan seperti itu? Karena dalam kalimat berikutnya waman wa dan man barang siapa karena yang keadaannya itu maridon sakit. Yang kemarin saya katakan bahwa sakit di sini tentu sakit yang menurut umpamanya medis ataupun menurut logika kita pun itu boleh membatalkan puasa, bukan asal sakit gitu. Atau ala safarin, dia berada dalam perjalanan. Tentu perjalanan di sini pun adalah perjalanan yang memang itu layak untuk membatalkan puasa. Fa'iddatu maka hendaklah dia mengulang menggantinya min ayyamin pada hari-hari ukhor yang lain. Nah, ini kebalikan dari kalimat yang tadi Pak. Pamang syahida minkumus syahra falyasum. Sehingga tadi kita katakan banyak ulama yang menafsirkan bahwa syahida di situ maksudnya adalah dia berada dalam mukim gitu, tidak bepergian. Yang kedua dalam keadaan sehat, maka hendaklah dia itu berpuasa. Yuridu Allah menginginkan, yuridu menginginkan Allahu Allah bikum, bi dengan kum kalian atau terhadap kalian al yusra kemudahan, wa dan la tidak.
yuridu menginginkan, bi dengan kum kalian, al usr kesulitan. Jadi maksudnya begini Pak, dulu kan asbabun nuzulnya itu ada gitu di antara sahabat itu yang ketika safar itu, safar dalam arti betul-betul safar Pak. Yang kemarin kita sampaikan, kalau menurut madhab Syafi'i yang disebut safar itu adalah 16 farsoh. 16 farsoh itu, satu farsoh sama dengan 3 mil kan, berarti 16 farsoh itu 48 mil. Nah itu kalau dikonversi itu sekitar 80 sampai 83 kilometer. Nah itu dikiaskan bahwa dulu Rasulullah pernah berjalan dari Mina ke Mekah atau dari Mekah ke Mina, itu kisaran itu 80 km. Dan waktu itu para sahabat menjama dan mengqashar sholat. Ada juga yang menafsirkan bahwa yang disebut safar itu 30 km. Tapi ada juga kalau menurut Ibnu Taimiyah yang disebut dengan safar itu, itu bisa menggunakan logika adat. Logika adat itu umpamanya begini, kalau perjalanan itu sangat melelahkan itu safar. Atau kalau di tempat yang kita tuju itu sudah banyak hal-hal yang berbeda, itu safar. Berbeda dari tempat kita mukim Pak. Umpamanya bahasanya beda, kemudian kesukaan orang terhadap makanan juga beda, kan punya ciri-ciri tersendiri itu. Tetapi belakangan berkembang lagi Pak, dengan banyaknya manusia, safar itu bisa berkembang. Kenapa? Karena dengan banyaknya jumlah manusia, kemudian kemacetan di jalan pun semakin meningkat, maka jarak safar itu bisa lebih dekat tapi waktunya lebih lama gitu Pak. Kayak begini Pak, 50 km di Garut atau di Ciamis itu paling ditempuh Pak, 50 km itu paling 1 jam itu. 1 jam. Kita bisa menggunakan kendaraan kecepatan 80 km sampai 100. Tapi lamun di Jakarta Pak, di Jakarta 1 jam itu bisa juga 10 kilo nyampe 1 jam itu Pak. Kalau di Jakarta kan gitu. Nah, makanya nanti hukum safar itu bisa berubah Pak. Hukum safar itu bisa berubah. Nah itu yang disebut dengan ranah ijtihad itu seperti itu. Walitukmilu wa dan li untuk tukmilu menyempurnakan al iddata bilangan Pak. Nah ini memberikan sebuah isyarat bahwa puasa di bulan Ramadan itu harus dilakukan secara sempurna Pak, 1 bulan. Tidak boleh kurang dari 1 bulan. Walaupun bulan dalam hitungan Hijriyah itu kan 28, 29, 30. Maksimal 30. Atau kalau ada juga yang menafsirkan nih, kalau dikaitkan dengan hadis begini. Fa in gumma alaikum fa akmilul iddata salasin. Kalau seandainya cuaca itu berawan sehingga kalian tidak bisa melihat hilal, maka sempurnakanlah bilangan puasa itu 30. Nah itu. Ada yang menafsirkan seperti itu. Walitukabbiru dan wa dan li untuk tukabbiru, supaya kalian itu mengagungkan Allah
ala atas mahadakum yang Allah tunjukkan kepada kalian. Nah, dari sini banyak ulama yang menyimpulkan bahwa kita ini disyariatkan untuk mengagungkan Allah. Disyariatkan untuk mengagungkan Allah dengan cara bertakbir. Walaupun dalam pelaksanaannya berbeda. Ada beda pendapat gitu. Kenapa ada beda pendapat? Satu nih Pak, disebabkan dalam menghitung permulaan hari. Kalau yang menghitung permulaan hari dan mempraktekkannya bahwa pergantian hari itu mulai terbenamnya matahari, maka biasanya memulai mengumandangkan takbir itu habis isya. Itu kalau menghitung pergantian harinya itu dari mulai terbenamnya matahari. Tapi ada juga berdasarkan hadis Nabi bahwa mengumandangkan takbir pada hari raya Idul Fitri, itu setelah sholat subuh sampai ke tempat sholat id, sampai dimulainya imam berkhutbah itu atau khatib berkhutbah, itu dalam mengumandangkan takbir itu. Termasuk walitukabirullah di sini itu adalah melaksanakan sholat id, Pak. Melaksanakan sholat id. Kan dalam sholat itu kan ada takbir. Nah, perlu saya sampaikan begini Pak, bicara tentang takbir dalam sholat id, baik Idul Fitri adapun Idul Adha. Ini kan sering terjadi perbedaan, perselisihan lah di kalangan masyarakat itu. Wajibnya takbir dalam sholat id, baik Idul Fitri atau Idul Adha, itu satu kali itu Pak, satu kali. Itu takbiratul ihram itu Pak, takbiratul ihram. Adapun di rakaat pertama itu 7, di rakaat yang kedua itu 5, itu sunnah, Artinya kalaupun tidak mengucapkan takbir 7 kali, makmum tidak perlu subhanallah. Bisi subhanallah ya, bisi pohon imamnya kita takbiran, nggak perlu juga. Atau imamnya juga nggak perlu sujud sahwi di akhirnya Pak. Wah tadi saya poho gitunya, takbir dengan sekali, sujud sahwi nggak perlu. Kan wajibnya satu kali. Itu satu itu Pak. Bisi suatu saat Bapak sholat di mana gitu ya. Kalau nggak salah di Bandung itu yang seperti itu di Mujahidin itu Pak. Di Masjid Muhammadiyah Mujahidin itu kalau nggak salah satu kali takbirnya itu. Satu kali. Karena memang wajibnya satu kali itu. Tapi ada ulama yang mengatakan kalau cuma satu kali berarti dia tidak melaksanakan yang sunnah gitu. Tapi nggak bisa disalahkan juga kan Pak, nggak bisa. Kan yang wajibnya sudah terpenuhi. Kemudian yang kedua nih, kalau lebih dari satu kali itu ada beda pendapat. Kalau nih kita merujuk kepada hadis riwayat Imam Abu Dawud, ini dari jalur Abu Hurairah, takbir sholat id itu 12 kali, 7 di rakaat pertama, 5 di rakaat kedua. Nah itu bahasa hadisnya begitu, 7 dan 5. Nah, tidak dijelaskan Pak apakah 7 itu tambah 1 dengan takbiratul ihram atau tidak gitu Pak. Makanya memunculkan perbedaan itu Pak, karena tidak ada penjelasan itu dalam hadisnya. 5 pun tidak dijelaskan apakah 5 itu harus ditambah 1
dengan bangkit dari sujud atau cukup 5. Nah, makanya hal-hal seperti itu akan melahirkan perbedaan. Ada juga nih kalau melalui jalur Abu Musa al-Asy'ari, Pak, takbir dalam sholat id itu 8. 4 kali takbir rakaat pertama, 4 kali takbir rakaat kedua. Ada juga melalui jalur Ibnu Mas'ud itu, Pak. Melalui jalur Ibnu Mas'ud itu takbirnya itu 9. 5 kali takbir rakaat pertama, 4 kali takbir rakaat kedua. Ibnu Mas'ud itu kan sahabat Nabi itu. Ibnu Mas'ud ya, kemudian kan ada orang-orang yang keilmuannya dipercaya itu oleh Rasulullah itu. Nah, jadi cukup banyak perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang jumlah takbir dalam sholat id itu. Tetapi sering kita katakan bahwa kita itu akan lebih bagus kalau menggunakan apa yang umum dipraktekkan di daerah kita masing-masing. Selama yang dipraktekkan itu ada sandaran dalilnya. Jadi supaya menimbulkan kegaduhan gitu, Pak. Di siji waktu Ustadz Pitoyo tiba-tiba ngimamin sholat id. Rakaat pertama sakali takbir, rakaat kedua sakali takbir. Kan jadi gaduh geus na teh. Ai Pak Pitoyo teh pohoeun atawa teu apaleun kan kitu tah. Kecuali harus dijelaskan dulu sebelumnya gitu. Dijelaskan dulu sebelumnya itu. Nah, hal-hal seperti itu kan perlu yang namanya harus sistematis itu Pak ya. Disampaikan dulu kepada jamaah. Yang terakhir nih, wala'allakum tashkurun, dan supaya kalian itu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini banyak ulama yang menyimpulkan inilah salah satu alasan kenapa di penghujung bulan Ramadan itu kita diperintahkan untuk berzakat fitrah gitu, Pak. Zakat fitrah itu perintah untuk bersyukur. Yang kemarin kita sampaikan tuh, zakat fitrah itu adalah 1 sok. Jadi 2 kali lipat dari fidyah. Kalau fidyah setengah sok, kalau zakat fitrah 1 sok. 1 sok itu 4 mud kan gitu. 1 mud itu 1 kaupan 2 tangan orang dewasa secara penuh. Nah, itu kalau dikonversi ya, menurut Imam Syafi'i Pak, itu sekitar 2,7 kilogram itu. Kalau dikonversi, tentu dengan harga, kalau mau diberaskan dengan harga beras yang berbeda-beda Pak, sesuai yang dikonsumsi itu. Nah, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.